pagi adik-adik. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Papa. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, sebelum Kak Epin melanjutkan lagi, Kak Epin mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang sudah mandi kayak Kak Epin? Ayo tunjuk tangan. Siapa yuk? Semuanya. Bagus. Nah, Kak Epin mau nanya lagi nih. Siapa yang udah makan? Udah sarapan? Disuruh mamanya makan mau? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Semuanya juga luar biasa. Hebat anak sekolah minggu HKBP Suprapto. Mau mandi, mau makan biar memuji nama Tuhan semangat dan wangi. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian sama Tuhan. Nah kalau mau angkat pujian, semuanya harus ikut bernyanyi. Semuanya harus ikut bergerak. Ayo kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Tuhan, semuanya semangat. Semangat. Kalau kita semangat, Tuhan Yesus senang. Nah, sekarang sebelum kita mau berdoa, kita mau nyanyi lagi. Siapin tangannya, ikutin Kak Epin ya. Kita mau nyanyi 2 tangan ke atas. Ayo. Kepalamu, anggukan ke depan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa Tuhan merayakan sekolah minggu kami bisa datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya biarlah Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan hari ini kami melaksanakan ibadah sekolah minggu kami di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semuanya Tuhan, kiranya biarlah kami selalu penuh sukacita dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Epin mau nanya, siapa hari Minggu kemarin yang dengerin firman Tuhan? Ada yang tahu nggak? Nah, firman Tuhan minggu kemarin itu tentang Daniel, adik-adik. Daniel yang ada di gua di mana? Di mana? Di Goa Singa. Nah, adik-adik, Goa Singa kan serem ya. Banyak singa-singa jahat mau gigit gitu. Tapi Daniel nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan Allah menyertai Daniel. Kenapa Tuhan Allah menyertai Daniel? Kenapa? Karena Daniel itu taat sama Allah. Nah, adik-adik, Kak Epin mau nanya, siapa di sini kalau di rumah taat sama mamanya? Siapa? Semua? Sama papa? Sama kakak? Sama abang? Taat? Bagus. Nah, kalau adik-adik taat sama Tuhan Allah, nanti Tuhan Allah akan sayang sama kita. Mau nggak disayang sama Tuhan? Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Semuanya. Banyak ya yang mau disayang sama Tuhan. Kalau banyak yang disayang sama Tuhan, Kak Epin seneng banget. Karena nanti Kak Epin juga disayang sama Tuhan. Nah sekarang adik-adik coba keluarin Alkitabnya. Ayo Alkitabnya Mama dibantu, yang gak punya Alkitab minjem tetangga boleh. Mama cariin Alkitabnya. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dibuka di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Nah, nats ini ada di Perjanjian Lama. Mama, Papa, Opung, Tante, Amang Boru, Tulang, Nantulang, dibantu ya buka Alkitabnya. Sudah pada buka? Sudah. Bagus. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita kembali mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Sambil lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Adik, senang sekali ya hari ini Kalina bisa membacakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat dan sukacita, sehingga kami bisa kembali memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam dan tenang, mendengarkan firman-Mu, menjadi anak yang baik, dan mengerti segala maksud dan tujuan firman Tuhan
pada hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi sebelumnya Kalina mau tanya dulu nih. Minggu lalu masih ada ingat nggak firman Tuhannya tentang apa yang disampaikan oleh Kak Ledis? Tentang siapa? Daniel, pintar. Gimana ceritanya Daniel tuh? Daniel diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah dari gua singa. Kenapa Allah mau menyelamatkan Daniel? Karena Allah kasih dan sayang kepada Daniel. Dan Daniel juga setia dan taat kepada Allah. Hari ini kita juga mau belajar setia dan taat kepada Allah melalui firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan hari ini yuk. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Kalina akan baca ayat 1 sampai 7. Nanti sisa ayatnya adik-adik bisa membaca setelah sekolah minggu bersama-sama dengan keluarga di rumah. Ya. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Firman Tuhan hari ini masih ada kaitannya dengan 10 perintah Allah. Nah, Kak Alina mau tes dulu coba. Kita mau coba perintah Allah yang nomor 1. Masih ada yang inget gak? Kak Alina kasih contekan deh. Yuk, kita baca sama-sama ya. "Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku." Artinya apa? Artinya, hanya satu Allah saja yang menciptakan, menjaga, dan memelihara kita. Maka kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ciptaan Allah, kita hanya boleh menyembah dan setia kepada satu Allah saja. Jadi hanya Allah saja yang ada di hati, di pikiran, dan di hidup kita. Lalu ada lagi nih yang menyatakan bahwa hanya Allah saja harus kita sembah. Perintah Allah nomor berapa ya? Nomor 2. Bahasa Inggrisnya apa sih? Tuh, hebat. Bahasa Bataknya? 2. Hebat. Kita baca sama-sama ya. "Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti." Mau
Mau ingat-ingat lagi, 10 perintah Allah diberikan melalui Musa di mana? Di Gunung Sinai. Nah, ketika Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, bangsa Israel malah melakukan hal yang membuat hati Allah sedih. Hati Allah jadi marah. Apa ya perbuatan bangsa Israel ya? Kita lihat yuk. Ketika itu Allah memanggil Musa ke atas Gunung Sinai untuk memberikan 10 perintah Allah. Di Gunung Sinai, Allah bertemu dengan Musa selama 40 hari. Sementara bangsa Israel di bawah merasa lama sekali menunggu Musa. Akhirnya, bangsa Israel berpikir untuk membuat Allah lain, yaitu patung lembu emas. Setelah membuat patung lembu emas, mereka pun menyembah kepada patung itu. Kemudian Allah yang melihat perbuatan bangsa Israel itu menjadi marah dan meminta Musa untuk turun dan memperingatkan bangsa Israel. Musa pun memperingatkan bangsa Israel dan menghancurkan patung lembu emas tersebut. Musa bilang kepada bangsa Israel, bukan Allah lembu emas itu yang menyelamatkan kalian, tetapi hanya satu Allah dan bukan Allah lain yang kalian sembah. Kita hanya boleh taat dan setia kepada satu Allah saja. Itu katanya. Nah, tadi udah kita lihat ya, bahwa Allah sangat marah sekali dengan bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel menyembah dan membuat patung lembu emas. Dan kemudian Allah pun menyuruh Musa untuk turun memperingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak menyembah kepada patung tersebut. Musa bilang apa kepada bangsa Israel? Musa mengatakan bahwa bukan lembu itu, bukan patung lembu emas itu yang menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, bukan Allah lain yang seperti mereka sembah tadi. Dan Musa pun memperingatkan bangsa Israel. Musa melakukan pemisahan. Siapa yang masih mau menyembah patung lembu emas itu, dan siapa yang mau kembali menyembah kepada Allah saja. Kemudian, setelah terjadi pemisahan itu, bangsa Israel yang memilih untuk tetap menyembah kepada patung lembu emas itu, akhirnya dihukum oleh Allah. Dan bangsa Israel yang mau kembali menyembah Allah, apa yang dilakukan? Melalui Musa, Musa pun kembali ke Gunung Sinai. Musa memohon pengampunan kepada Allah. Musa berdoa agar Allah mau mengampuni bangsa Israel. Apakah Allah mau mengampuni bangsa Israel? Ya, Allah mau mengampuni bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah masih menyayangi bangsa Israel. Allah mengasihi bangsa Israel. Tapi Allah mau bangsa Israel kembali bertobat dan menyembah hanya satu Allah. Karena Allah juga sudah memerintahkan Musa untuk menuntun bangsa Israel ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Coba sekarang Kalina mau tahu nih, masih ada nggak ya adik-adik yang menomorsatukan hal yang lain selain Tuhan Yesus? Seperti apa? Nih, kalian masih ada nggak yang lebih mengutamakan main gadget, main games, main handphone daripada berdoa? Atau masih mengutamakan, masih menomorsatukan main-main di luar daripada beribadah? Atau juga memilih ke mall dibandingkan pergi ke sekolah minggu untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Itu semua membuat Allah sedih. Jadi, jangan melakukan itu. Karena
Tuhan Yesus mau anak-anak sekolah minggu sayang kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana ya? Yang pertama, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Selain taat, kita juga harus setia. Setia kepada siapa? Taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus saja. Caranya gimana, Kalina? Aku mau dong taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita bisa dengan cara berdoa. Berdoa setiap saat, setiap waktu. Berdoanya boleh sendiri, boleh juga dengan teman-teman, teman di sekolah minggu, atau teman di rumah. Dan berdoa bersama keluarga. Waktu kapan aja berdoanya. Bisa waktu makan, mau tidur, mau pergi, lagi sakit atau lagi senang, nilai ujiannya bagus. Yang penting kita harus selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus saja. Itu tandanya kita mau menunjukkan bahwa kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 34. Ini untuk ayat hafalannya ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Keluaran 32 ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Nah, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa kembali untuk memohon kekuatan agar kita bisa melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, ajar Tuhan agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, yang menyayangi Engkau dengan cara taat dan setia kepadamu, rajin berdoa setiap saat dan setiap waktu, dimanapun kami berada, dan dengan siapapun kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan warta dari Kak Fani. Shalom dan Tuhan berkati. Halo adik-adik, pasti adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang diceritain Kalina dong ya. Nah sekarang Kak Fani mau tanya, siapa sih yang tadi dimarahin Allah? Iya, bangsa Israel. Kenapa bisa dimarahin Allah? Karena mereka membuat dan menyembah patung lembu emas. Nah, apa yang Allah suruh Musa lakukan terhadap patung lembu emas tadi? Iya betul, menghancurkan patungnya. Nah, kira-kira Allah mengampuni bangsa Israel nggak? Iya, pinter. Allah mengampuni bangsa Israel. Wah, adik-adik pada hebat. Nah, kalau Allah menyuruh bangsa Israel untuk menyembah Allah, kita juga harus menyembah Allah dong ya. Dengan cara apa? Dengan cara selalu taat dan setia berdoa kepada Allah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu ya. Karena warta sekolah minggu cuma satu, jadi kita harus dengerin baik-baik.
Nah, bagi adik-adik yang minggu lalu sudah mengirimkan video lomba kreasi Paskah dan lomba bernyanyi bersama keluarga, itu sedang dinilai ya. Kakak dan abang senang banget. Kenapa? Karena adik-adik semangat ikut lombanya dan juga hasilnya bagus-bagus banget. Adik-adik hebat. Dan minggu depan kita akan sama-sama tahu nih siapa aja pemenangnya. Nanti akan diumumkan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Oke, itu aja warta sekolah minggu kita minggu ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau nyanyi satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat situasi kondisi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, kepada mama papa kami, kepada keluarga kami, kepada inang pendeta kami, kepada semuanya Tuhan, supaya kami selalu sehat. Dan juga biarlah penyakit ini bisa segera selesai dan kami bisa kembali bersama-sama beribadah di gerejamu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di ibadah online sekolah minggu di minggu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.